Qalansuwatun TV. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sini tematu asal surah melebih ku ke hadir jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di Raudhatun min Riyadhil Jannah, di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak pernah mengenal taman surga di dunia, lalu bagaimana berharap dikumpulkan di taman surga nanti di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hilaqudz dzikr, duduk engkaki tuda macalinga mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ini adalah taman dari taman surga yang ada di dunia ini. Tidak ada yang memudahkan kita bisa duduk di sini kecuali Allah yang telah memberikan kemudahan tersebut. Orang yang sudah rindu dengan majelis ilmu akan mengejar majelis tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melakukan perjalanan dari Irak ke Yaman naik onta sendirian hanya untuk mencari satu hadis dari seorang ulama di Yaman. Orang yang sudah digerakkan hatinya oleh Allah, dirindukan oleh Allah, duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang hendak Allah berikan hidayah dan petunjuk. Ada dua sebab terbesar orang itu kemudian jauh dari agama Allah. Saya ulangi, ada dua sebab terbesar orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak masuk agama Yahudi tapi mengikuti sifat-sifatnya Yahudi. Bukan berarti kita larangan kepada kita bukan hanya larangan masuk kepada agama Yahudi, tapi kita juga dilarang mengikuti sifat-sifatnya orang-orang Yahudi. Siapa yang tahu sifat-sifatnya orang Yahudi? Orang Yahudi itu dalam surah Al-Fatihah disebut oleh Allah Al-Maghdub, Taurisyairiyah, orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Kenapa orang Yahudi itu disebut Al-Maghdub? Karena orang Yahudi itu naiset tonenge. Orang Yahudi itu beda sama orang Nasrani. Orang Yahudi itu tahu yang benar, tahu yang hak, tapi tidak mau mengikuti yang benar. Kira-kira ada tidak umat Islam yang mengikuti sifat-sifat Yahudi? Naiset tonenge, tapi dia nulis pigau itu tonenge. Semoga Allah berikan kita hidayah kepada jalan yang lurus. Sebab kedua orang itu jauh dari Allah karena mengikuti sifatnya orang Nasrani. Bagaimana tadi sifatnya orang Yahudi? Tahu yang benar tapi tidak mau mengikuti yang. Kenapa tidak mau mengikuti? Kesombongan, atempongan. Itu yang membuat Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Jangan dikira orang Yahudi tidak tahu Nabi Muhammad. Yahudi itu tahu Nabi Muhammad seperti mengenali anak mereka sendiri. Bahkan dalam buku-buku sejarah disebutkan
Ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sampai di telinganya orang-orang Yahudi di Madinah, kalau Nabi terakhir itu yang mengaku Nabi itu sudah sampai di Madinah, pembesar-pembesar Yahudi mengutus beberapa utusan mengintip, melihat, memperhatikan Muhammad. Betul tidak dia itu adalah Nabi Tahir? Ciri-cirinya ada tidak dalam diri Muhammad? Apa yang didapati oleh utusan Yahudi? Pulang melaporkan, qala huwa hu. Ya, yang datang itu dia Nabi terakhir yang ciri-cirinya ada dalam kitab kita. Tapi orang Yahudi ikut atau tidak? Tidak ada yang ikut. Nah, itu kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jauhnya manusia itu dari Allah adalah ketika mengikuti sifat-sifat Nasrani. Apa itu sifat-sifat Nasrani? Allah sebut ad-dallin. Orang yang tersesat. Bagaimana tersesat? Karena tidak mau mempelajari ilmu. Jadi dua minola tahu itu, kemudian mabela foleri masjid mabela foleri agama na fong Allah taala. Na ikuti ki sifat-sifat na Yahudi na isat tonenge tahu yang benar wis semu be ki masempajang wajib tapi de pas dikule pigau ki berarti masih mengikuti sifat-sifat Yahudi. Yang kedua, tidak tahu yang benar, deknis sengitonenge gara-gara tidak mau duduk di majelis ilmu. Sekali lagi alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di taman surga ini, majelis-majelis ilmu ini. Mudah-mudahan sini tomato asal surah melebih ku ungki hadir jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saat ini Allah telah mencatatkan pahala keutamaan duduk di majelis ilmu. Yang pertama, kata Rasulullah, duduk di majelis ilmu akan menjadi sebab Allah turunkan ketenangan pada dada-dada kita. Jadi kalau ada orang duduk di majelis ilmu, mau serilalena majelis ilmu farluna fares salena. Karena seandainya dia duduk di majelis ilmu karena Allah, Allah pasti turunkan ketenangan. Dua, orang yang duduk di majelis ilmu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan rahmat famasih. Jaman rahmat Allah yang membuat kita masuk surga bukan karena kepintaran kita, maka jangan pernah ujub dengan kepintaranmu. Yang membuat kita masuk surga bukan karena banyaknya salat malam kita, puasa kita, tapi tahukah kita bahwa yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah famasena kuange. Dan tahukah kita jamaah rahmat Allah, duduk di majlis ilmu di antara sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah ada malaikat-malaikat Allah yang juga duduk bersama kita di majlis ini. Dan yang terakhir, ini harapan kita semuanya, mudah-mudahan saat ini setiap di antara kita sedang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak bangga, kadang di antara kita baru disebut namanya sama bupati lutu nih, napa disebut asalnya di gubernur wadana nabi syara nih. Lalu bayangkan jika yang menyebut namamu adalah Allah Rabbus samawati wal ard, dan itu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Dan semoga siapapun yang duduk di majelis ilmu ini saat ini namanya disebut oleh Allah. Jamaah rahmat Allah sini tomatua selesura melebih kungki hadir. Malam ini kita masih melanjutkan sesi keberapa? Al-Kahfi kelima ya. Sesi kelima, tadabbur dahsyatnya surah Al-Kahfi. Satu-satunya surah yang barang siapa menghafal 10 ayat dari surah ini akan dilindungi, dihindarkan Allah dari fitnah terbesar Dajjal di akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kisah Ashabul Kahfi ya. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas siapa 7 pemuda ini. Tidak perlu lagi saya ulang-ulang. Yang belum ikut kajian sebelumnya, lihat channel YouTube adik-adik Kolansua TV dan di fanpage Facebook teman-teman adik-adik dari Bone Selatan Berhijrah. Kita sudah jelaskan siapa 7 pemuda tersebut. Kenapa bisa ada 7 pemuda? Ini juga kita sudah jelaskan.
Sampai kemudian 7 pemuda ini yang punya pilihan, ketika satu negeri rusak semua agamanya, satu negeri menyembah berhala semuanya, dipaksa menyembah berhala. Yang tidak mau menyembah berhala dibunuh oleh penguasa zalim. Yang bertahan cuma 7 orang. Nah, sampai di sini memang terkadang orang yang bertahan di atas kebenaran itu tidak banyak. Wa inda syada'id tu'rafur rijal. Kata ulama, ketika kondisi genting kuni roman nesa iga urane. Jadi kalau kondisi masih tenang-tenang begini, kadang mengaku semua paling beragama. Inda syada'id. Tapi ketika agama Allah sudah mulai ditindas, maka disitulah muncul siapa laki-laki sebenarnya di antara kita. Allahu Akbar. Ketika satu negeri rusak agamanya, yang selamat cuma 7, dan semuanya anak muda. Dan ini peringatan kepada pengurus masjid, jangan sia-siakan anak muda. Pengurus masjid yang tidak memperhatikan anak muda, siap-siap setelah pengurus yang tua-tua ini meninggal, masjid ini bisa jadi akan kosong, karena tidak ada yang melanjutkan dakwah estafet risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu, perhatikan apa yang disuka anak-anak muda. Nafujima futsal, saya tahu karena saya juga pengurus di beberapa masjid di Jakarta. Hampir rata-rata masjid di Jakarta itu memang masjid yang menyiapkan 1 jam 2 jam dibayar untuk anak-anak mudanya. Marunutoro ya kungkana masjid ada nasewa sejam minimal untuk anak-anak mudanya. Tapi syaratnya anak mudanya yang hadir di masjid. Jangan sampai hadir di lapangan futsal dia nengka compar di masjid perlu diketok ulunna. Sini teman-teman hasil surah malabik ke hadir. Kita juga sudah menjelaskan bahwa 7 pemuda ini akhirnya demi menjaga agamanya, demi menjaga tauhid la ilaha illallah, nasabak dek nun lebali ki pemerintah, karena saat itu penguasa memaksa orang semua untuk kafir kepada Allah. Elo di Bali fitu bawang tahu maka atau kemudian ikut murtad kembali, tidak mungkin dilakukan 7 pemuda ini, karena ini adalah 7 pemuda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, warabatna ala qulubihim. 7 pemuda ini adalah 7 pemuda yang Allah telah ikat, telah teguhkan tepekna imannya kepada Allah sehingga tidak mungkin tergoyahkan. Satu-satunya solusi macobu, menghindar, lari ke gunung. Dan Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis, engkasediwatu akan datang zaman kepada umat manusia, orang yang selamat agamanya adalah yang lari dengan agamanya, lari dari fitnah, menjaga agamanya di pegunungan. Tapi ini belum masuk zamannya, jangan juga berlebih-lebihan. Nasabah engkau Ustadz terlalu berlebihan tentang akhir zaman. Elok ni kamat linui. Lalu kemudian Ramadan, pertengahan Ramadan ini akan muncul dukhan yang jual harta kalian, selamatkan agama kalian. Banyak saudara-saudara kita di Sumatera Barat berhenti dari PNS, karena merasa sudah mau dukhan. Elok ningka awan hitam yang menutup dunia ini. Ada juga yang kemudian menjual rumahnya, lalu kemudian membelikan stok makanan yang banyak. Ternyata lewat pertengahan Ramadan tidak datang dukhan. Maka ini adalah sikap berlebih-lebihan menyikapi hadis akhir zaman, apalagi tidak melihat dhaif, sahih, mungkar hadis yang dijadikan sebagai pegangan-pegangan tersebut. Jadi jangan sampai ceramah saya disalahfahami. Setelah ini bahagia lari mana di Bonto Syadi makabu bola. Kenapa? Menjaga diri dari fitnah. Belum saatnya. Saat ini kita perlu saling memperbaiki, saling menasihati jamaah yang dirahmati Allah. Kecuali kalau sudah datang zaman yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selamat agama kita adalah menjauh, tinggal di gunung menjaga agama kita, dan saat ini belum sampai masa itu insyaallah. Pembahasan terakhir kita adalah tidurnya Ashabul Kahfi. Sudah sampai tertidur. Dan di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa ada beberapa hal
yang menjadi tanda-tanda keajaiban kekuasaan Allah pada tidurnya Ashabul Kahfi. Ya, sedikit mengulang jamaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang menjadi keajaiban pada tidurnya Ashabul Kahfi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Satu, dari lamanya tidur. Ini keajaiban ini. Ini tidak masuk akal, ada orang bisa tidur 309 tahun, itu mustahil, tapi ada. Berarti akuasangan nafung Allah Ta'ala. Bahkan saya yakin di sini tidak ada yang pernah tidur 1 bulan. Engkau rahmatin rosi ulah kini. Akan jadi tak supaya kita buatkan rekor lama tidur di Kecamatan Kahu, ternyata alena selesurangnya. Paling-paling ada orang 2 malam. Naka kejadian itu ya. Itu bukan tidur, koma. Syau nih. Oke. Oke, kita lanjut jemaah rahmatullah. Jadi satu tanda keajaiban, tanda-tanda kuasa Allah pada tidurnya Ashabul Kahfi, lamanya tidurnya Ashabul Kahfi. Mustahil ada orang bisa tidur 309 tahun, teluratu tahun ditambah 300 tahun tambah 9, 309 tahun, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Wadadah. Kalau kita tidur 300 tahun, maga nih bangun-bangun, maga di tafalat tairaf. Nah, ini kita akan ceritakan bagaimana dahsyatnya kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, sini tomatua surah melebihkan ke hadir keajaiban tanda-tanda kuasa Allah pada tidurnya Ashabul Kahfi, agar ini menjadi i'tibar, pelajaran bagi kita. Cara tinrona, cara tidurnya. Jadi satu tadi apa? Lama tidurnya, ini mustahil kalau bukan kuasa Allah. Yang kedua, cara tidurnya Ashabul Kahfi beda dengan cara tidur kita. Kalau tidak percaya, silahkan baca surah Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kata Allah, siapapun yang melihat 7 pemuda ini tidur, kalian mengira mereka ini terbangun padahal tidur. Karena kata ulama, cara tidurnya Ashabul Kahfi dengan mata terbuka. Jika mulai kira-kira ndakna 100 tahun si jannah bawa matin roh. Tapi kalau ada yang bisa jurus ini bagus juga dipelajari. Ikut pengajian ternyata matin roh, tapi tidak ada yang bisa begitu. Yakin tidak ada yang bisa begitu kecuali Ashabul Kahfi. Yang ketiga jamaah rahmat Allah, keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah pada tidurnya Ashabul Kahfi. 7 pemuda ini kan adalah 7 pemuda yang mau dibunuh, dikejar, DPO, pencarian, dicari-cari sama tentara pasukan raja yang zalim yang ingin membunuh mereka, dan mereka sudah ditahu namanya, siapa-siapa orangnya, sudah ketahuan siapa mereka, dicari untuk dibunuh. Hitung-hitungannya 7 pemuda ini mustahil bisa tidur, tidak mungkin bisa tidur. Orang yang ketakutan itu tidak bisa tidur. Maka ciri-cirinya orang bahagia itu mudah tidur. Jadi ku magampang mufik matinro, itu berarti kita bahagia. Tapi jatuh setaliwa-liwa, namun ikut pengajian matinro toh. Ini taliwa-liwa. Tapi ciri-ciri orang yang bahagia jamaah rahmatullah, dimudahkan oleh Allah tidurnya. Nah, 7 pemuda ini adalah orang yang ketakutan, tidak mungkin bisa tidur, tapi lihat kuasa Allah. Baru saja mereka masuk ke dalam goa, membaringkan tubuh mereka, kata Allah, fadarabna ala adhanihim, kami tutup pendengarannya 7 pemuda tersebut, sementara matanya tetap melihat ke pintu goa. Jadi kalau ada orang mau masuk goa, bayangkan 7 pemuda berbaring menghadap ke pintu goa, matanya kelihatan semua. Kata Allah, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara walamuli'ta minhum ru'ba. Siapapun yang melihat 7 pemuda pasti lari ketakutan. Cara Allah menjaga. Belum lagi ada anjingnya duduk di depan pintu goa, matanya juga kelihatan, sehingga memang selama itu dijaga oleh Allah, tidak ada yang bisa masuk. Mereka tidak ketahuan, padahal orang selama 309 tahun berganti generasi tidak ada yang menemukan tempat ini. Ada lagi yang datang tidak berani masuk. Kenapa tidak berani masuk? Ada anjing di depan pintu goa, matanya terbuka.
Nah, intip-intip di dalam, ada 7 pemuda juga melihat, akhirnya tidak jadi masuk. Sampai berapa? Sampai 309 tahun. Nah, sebelum saya ceritakan bagaimana mereka bangun, apa yang terjadi ketika mereka bangun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahasia sebab kenapa 7 pemuda ini walau tertidur 309 tahun tapi fisik mereka tidak rusak. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal." وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. Kata Allah, sebab rahasia kenapa 7 pemuda ini tidak rusak fisiknya, karena ternyata Masya Allah selama mereka tertidur, ketika matahari terbit di pagi hari, cahaya matahari di pagi hari mengenai tubuhnya Ashabul Kahfi. Dan ketika cahaya matahari mengenai tubuh mereka, Allah gerak-gerakkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, sehingga semua badannya, semua tubuhnya di pagi hari kena cahaya matahari. Dari sini ulama menyimpulkan, kalau mau sehat, kuelok ki masingkang, kalau mau punya tubuh yang kuat, banyak gerak di pagi hari kena sinar matahari. Bahkan ulama memakruhkan tidur di pagi hari. Tidak sampai mengharamkan, tetapi memakruhkan tidur di pagi hari. Kata ulama, an-naumu fis sabah ya Rasulullah matinro riele, tidur pagi menghilangkan rezeki, turisul faqr. Tidur pagi adalah sebab kemiskinan. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau punya toko, punya ruko, semakin pagi dibuka semakin berkah. Karena Rasulullah mengatakan burika ummati fi bukuri, Allah memberkahi umatku yang memulai pekerjaannya paling pagi. Jadi kalau mau memulai pekerjaan semestinya kaidahnya magati dibuka, magati to ditutup nasabah elo itu sempajan mengaribi. Yang salah adalah terlambat dibuka, terlambat atau ditutup. Bani di masjid terlambat mufi di baluk-baluk nah. Padahal muazzin sudah mengingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang lebih besar dari semua yang kamu miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang beriman ketika mendengarkan ini akan yakin, akan tersadar bahwa Allah yang maha besar dari semua alam semesta ini, dan dunia ini begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rahasianya tadi apa? Kenapa 309 tahun tidak rusak badannya, fisiknya? Karena ternyata setiap pagi hari terbit matahari, cahaya matahari masuk, lalu mereka digerak-gerakkan tubuhnya tanpa mereka sadari. 2. Wa idza gharabat taqniduhum dzata shimal. Ketika matahari terbenam, elok ni labuk soe, cahaya matahari masuk lagi dan mengenai tubuh mereka, dan mereka kembali dibolak-balikkan badannya. Jadi ada 2 cahaya matahari yang sehat dan dianjurkan banyak bergerak. 1, cahaya matahari di pagi hari banyak bergerak. Yang kedua, cahaya matahari di sore hari banyak bergerak. Dan 2 waktu ini ulama makruhkan tidur. Tidur di waktu pagi mewariskan kefakiran. Yang kedua kata ulama, tidur di sore hari fura asar matinro mewariskan penyakit. Tahu seloe matinro fura asar magampan nak kena lasah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran hikmah bagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah selama 309 tahun setiap hari. Selama 309 hari
terbit matahari, masuk cahaya matahari mengenai tubuh 7 pemuda Ashabul Kahfi, lalu mereka digerak-gerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian di sore hari masuk lagi cahaya matahari dan Allah kembali menggerak-gerakkan tubuh mereka sampai setelah 309 hari Allah bangunkan mereka. Apa tujuannya dibangunkan? Allah sebutkan juga dalam Al-Quran ini kenapa Ashabul Kahfi ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labith. Jadi setelah matindro 309 tahun, Allahu Akbar, akhirnya sudah saatnya mereka bangun. Untuk apa bangun? Di ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 12, Allah sebutkan bahwa mereka dibangunkan agar mereka mengetahui janji Allah itu pasti. Maka disebutkan di ayat ini, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka terbangun dan bukti bahwa setelah 309 tahun mereka terbangun tidak ada yang berubah fisiknya. Allahu Akbar. Teluratu aseratau matinro ketika bangun tidak ada perubahan. Jenggotnya saya tidak tahu berjenggot atau tidak. Yang pasti rambutnya tidak ada yang berubah, wajahnya tidak ada yang berubah. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Karena yang mereka pertanyakan adalah ketika mereka bangun, qalu kam labithna, berapa lama kira-kira kita tidur? Seandainya semua 7 pemuda ini sudah berubah, wajahnya menjadi tua, rambutnya gondrong, mapute maneng, gemekna, kukunya panjang-panjang, pasti kelamaan tak kini maneng. Bukan itu bahasanya. Tapi itu tidak disebutkan. Yang ada adalah mereka ketika bangun, jamaah rahmat Allah, mereka hanya bertanya qalu kam labithna, kira-kira berapa lama kita tidur? Mereka menjawab, sepertinya kita tidur 1 hari atau setengah hari. Wallahu qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Mereka belum tahu bahwa mereka baru saja ditidurkan Allah 309 tahun. Dari mana mereka tahu? Tunggu dulu. Sampai di sini, setelah mereka terbangun saling bertanya, kira-kira berapa lama kita tidur? Ada yang bilang kayaknya setengah hari. Oh tidak, kayaknya lama-lama kita tidur, 1 hari kayak yang tidur. Padahal 309 hari, 9 tahun. Sampai kemudian tiba-tiba mereka merasa lapar, malufui. Ya bagaimana tidak lapar? 309 tahun tidak makan. Jangankan 309 tahun tidak makan, napi sesode nandre tabanyak kalenah. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap 7 pemuda ini kemudian mengumpulkan duit mereka. Malu samana te malufu ini, sepertinya kita lapar. Ya sudah, kumpul-kumpul. Kumpul duit mereka, pilih salah satu di antara mereka. Pilih salah satu di antara mereka untuk berangkat ke kota beli makanan. Setelah dikumpul uangnya, lalu kemudian 1 orang ditunjuk datang ke kota beli makanan. Dan di sini juga menjadi pelajaran bagi kita jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ketika 6 pemuda ini memilih salah seorang di antara mereka turun ke kota beli makanan, apa nasihatnya? Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama. Surang saudaraku, nanti kalau turun ke kota, pilih cari makanan yang paling bersih, yang paling halal. Dan ini kita akan sebutkan salah satu rahasianya Ashabul Kahfi ternyata di makanannya. Salah satu rahasianya Ashabul Kahfi, kenapa mereka istiqomah mageteng riaseuna agamana Allah taala, tidak sembarang memasukkan makanan. Orang yang tidak perhatian dengan makanannya halal haram adalah orang yang membiarkan dirinya tidak istiqomah di atas agama Allah. Coba perhatikan muhasabah diri kita. Kalau ada di antara kita
seminggu magelok tepek magelok sempajana di masjid habis itu 2 minggu lenyek di masjid cari perhatikan makanan yang biasa masuk. Itu mesti ada yang masalah di situ. 7 pemuda ini ternyata Allah ceritakan kepada kita salah satu sifat mereka adalah 7 pemuda ini tidak sembarang memasukkan makanan. Buktinya ketika menyuruh salah seorang teman mereka membeli makanan, falyanzur ayyuha azka ta'ama, cari makanan yang paling bersih, yang paling suci di sisi Allah. Yang kedua, nasihat 6 orang ini, wal yatalahtaf as-sabbu hasil surang, sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Karena jangan bikin masalah. Kalau beli makanan di pasar jangan bikin masalah. Karena kalau sampai bikin masalah, bikin ribut, kamu ketangkap deh gagah siapa mana gitu ketahuan semua kita. Oke, ini 2 pesan 6 pemuda ini. 1, cari makanan yang paling suci. 2, pelan-pelan sembunyi-sembunyi kalau beli makanan. Jangan sampai gara-gara kamu ketahuan, kita ketahuan semua 6 orang yang ada di dalam gua ini. Singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah, berangkatlah 1 orang ini turun ke kota. Apa nasihatnya temannya? As-sabbu, sembunyi-sembunyi. No ni boleh dibulu sembunyi-sembunyi. Tidak mau terlalu kelihatan. Masalahnya adalah sepanjang jalan yang dilewati, sepanjang jalan itu pula orang itu kaget-kaget melihat dia. Nengka tahu anak muda, kenapa ada orang seperti ini pakaiannya? Kenapa? Pakaian yang dipakainya adalah pakaian yang dipakai 309 tahun yang lalu. Bayangkan, tidak usah 309 tahun. Coba kalau ada bapak-bapak masuk di masjid atau berangkat kerja pakai style pakaian tahun 70-an. Magomran di awal. Sama Nafat Tafi. Siapa Faburana Rekenro dok? Nah ini pemuda turun dari gunung, dari goa dengan pakaian apa? Pakaian yang orang pakai pakaian ini 309 tahun yang lalu. Padahal nasihat temannya as-sabbu. Agak kalau mas-sabbu. Setiap orang yang melihat kaget semua. Igar ke diri, lelai sendiri penampilan, lelai pakaiannya. Datang sepanjang jalan, dia juga sudah mulai ketakut. Kenapa orang melihat saya semua? Sampai di sini belum sadar. Letuni di fasa keluarkan uangnya untuk beli makanan. Dia minta makanan sama penjual, beri saya makanan ini. Setelah disiapkan, tege doit tak dibayar. Bayangkan uang yang dia pakai, uang 309 tahun yang lalu. Ya Rohidi, jangankan 309 tahun yang lalu, doit 50 tahun yang lalu. Saya masih ingat waktu SD masih dapat uang 25 rupiah. Kungka nasi rato masugi-sugi di tadi SD. Bayangkan kungka tolong beli di fase eso tabe elok kak memiliki kajuta, taringat kajuta. 25 rupiah nah aja. Dia agak kira-kira di Fabalu Padahal itu masih ketahuan uang 25 rupiah. Oh di semua fase di tanah. Bagaimana kalau uang yang dipakai belanja adalah uang yang ternyata itu dipakai 309 tahun yang lalu. Dari mana ditahu? Dari bentuk uangnya dan gambar uang, gambar engkai ridoi ternyata itu adalah gambar Raja Zalim Dicyanus 309 tahun yang lalu. Maka ketika penjual itu mengambil, doi nu enjak mau cule-cule, enjak mau bonga-bonga, mau kedai-kedai senar. Kata penjual, apakah ini kamu bayar dengan ini? Iya, ini saya bayar dengan itu. Ini uang kamu. Iya, duit saya itu. Ujian kok kafang. Tidak mungkin ini tidak mungkin. Tidak ada orang yang pakai. Anak muda ini juga ngotot. Nasabak bayangan dia, napa setengah so matinro, napa diuni matinro. Tidak mungkin dia nana laku gara-gara siso dia nana laku taliwa-liwa. Ngotot juga. Tidak mungkin ini baru saya pakai belanja kemarin. Marukah. Ribut. Padahal papasan nasi bawah naga.
Wal yatalattaf acobu-sobu, jangan bikin keributan, karena kalau ditika kok ditekan mana kita weh. Agak ada marukan nih gara-gara satu, gara-gara pakaian. Tidak ada orang yang pakai pakaian seperti itu, cuman dia sendiri. Yang kedua apa? Uang yang dia pakai belanja. Ketika ribut, berkumpul orang semuanya. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Loh, coba lihat, kata si penjual, coba lihat anak muda ini ingin membohongi saya, mau belanja tapi uangnya, coba lihat uangnya, ini uang 300 tahun yang lalu dipakai. Buktinya ini gambar uangnya adalah gambar Raja Zalim Daqyanus. Sampai kemudian ketika itu lewat seorang yang soleh. Nah, sampai di sini anak muda ini belum sadar, masih ngotot mutoi laku doi nadi elok ki difadongo-dongo. Singkat cerita, ada orang yang soleh lewat, bertanya, ada apa? Orang-orang menjawab, ada anak muda mengaku kalau ini uang yang baru saja dia kemarin gunakan belanja, hari ini mau dipakai belanja. Coba witi dauina, orang soleh ini, orang alim ini terkejut melihat, karena ini ternyata uang yang betul-betul digunakan 300 tahun yang lalu. Maka orang soleh ini bertanya kepada pemuda ini, siapa namamu wahai anak muda? Siapa namamu? Qala fulan. Nama saya adalah fulan. Ketika menyebutkan namanya, tunggu dulu. Dia suruh muridnya, coba kembali ke rumah saya. Ambil nama-nama yang ditempel di dinding. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Karena ternyata 7 pemuda ini, walau sudah 300 tahun menghilang, masyarakat di negeri tersebut masih mengabadikan namanya. Allahu Akbar. Beruntung siapapun di antara kita meninggal sementara orang-orang masih menyebut namanya. Riolo wetunayanu engka di kampungnya. Allahu Akbar. Mati nuluk maneng anak-anak mas sempajang. Wetunayanu biasa kamu engka pengajian. Itu bersyukur. Ya muku tunang kayanu biasa masalah maneng anak-anak, itu musibah itu. Wetunang kayanu tu mufa. Dia gagal, minum mana sedia kampung. Itu musibah itu. Karena setiap itu berarti dia disiksa di kuburannya. Kecuali yang sudah tobat, yang sudah tobat, tauli itu tafurai tauli, decang, ya furai me tauli mana sih faimang? Follow, ya biasa moli kok ku ni follow, tobat ni. Karena kalau tidak, itu akan menjadi dosa jariah. Itu bahayanya kalau kita dulu mengajak orang melakukan maksiat, dan baiknya kalau kita mengajak orang datang ke masjid. Sampai di mana ceritanya? Oke. Ini orang alim ini, orang soleh ini menyuruh muridnya untuk mengambil apa? Papan nama yang digantung di rumah-rumah. Karena walaupun 300 tahun pemuda ini masih menghilang, ternyata orang masih menceritakan, pandritai ulama-ulama itu masih menceritakan, dulu nak ada 7 anak muda. Ketika presiden penguasa dulu itu kafir dan memaksa kita kafir, hanya 7 pemuda itu nak yang selamat agamanya. Tapi menghilang entah kemana anak 7 pemuda itu. Itu setiap tahun diceritakan itu. Setiap orang tua ceritakan kepada anaknya, anaknya ceritakan kepada anaknya, dan sampai turun temurun, dan namanya ditempel di setiap rumah-rumah. Orang alim ini berkata, ambil nama-nama tersebut. Setelah dicek, ternyata nama pemuda itu ada di salah satu pemuda ini. Nama anak muda itu ada di salah satu papan ini. Maka seorang alim ini berkata, apakah engkau berjumlah 7 orang? Ma tahu jawab kena salah. Ajak muka senang. Nah, sementara pertanyaannya sudah semakin menjurus. Apakah engkau berjumlah 7 orang? Qala na'am. Apakah berarti fulan, yanu bersama kamu saat ini? Ma tahu menjawab, tapi kan semakin terdesak. Qala na'am. Tege fale se bawannu. Ya ndet tenagnya, ya kali nanti yang silona. Tege fale se bawannu. Engka manangi digohai masobu. Sementara semua masyarakat mulai menangis kaget mendengarkan ini mustahil terjadi. Tapi belum melihat, siapa tahu mengaku-ngakui, ya? Karena belum melihat 7 yang 6 orang ini belum dilihat. Maka kata orang soleh ini, kalau begitu mari bertemu dengan raja. Ya kali nanti jangan sampai siruntu 3 kali di persidangan. Mari bertemu dengan raja.
Tahu dikatakan kepadanya, jangan takut, karena ternyata sudah ganti presiden, sudah ganti raja. Raja yang hidup saat ini adalah raja yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biasa wah kada magelotok apa tiba-tiba moto-moto tahu ganti nih di sulai di fakafakulan nih presidennya, tapi kayaknya itu mustahil ya. Ini terjadi pada Ashabul Kahfi, Allah abadikan kisahnya. Bertemu dengan raja, ditanya oleh si raja, siapa namamu? Fulan. Di mana semua teman-temanmu? Ada di dalam gua. Kata raja, kalau begitu kita berangkat bertemu dengan teman-temanmu di gua. Akhirnya raja dengan semua pasukannya ya, berangkat menuju ke gua, tempat bersembunyinya 6 orang ini. Dari jauh tega nih bahasa orang disuruh melibet, tidak datang-datang, mana ini ditunggu. Dari kejauhan, wah, siapa nih tahu ya? Ditikang. Dari kejauhan sudah kelihatan datang raja dengan pasukannya. Allahu Akbar. Setelah mendekat, 7 pemuda ini semakin takut di dalam goa. Lalu temannya berkata, wahai saudara-saudaraku, keluarlah dari goa. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa ternyata kita sudah ditidurkan Allah selama 309 tahun. Wahai saudaraku, keluarlah, karena ternyata penguasa hari ini sudah berganti. Ada yang menyebutkan sudah 3 kali ganti penguasa. Dan penguasa yang berkuasa ketika mereka dibangunkan oleh Allah adalah penguasa yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah wahai saudaraku, karena ternyata penguasa adalah penguasa yang sudah beriman. Keluar 6 pemuda ini, dan betapa kagetnya mereka mendapati bahwa ternyata memang mereka baru saja tertidur 309 tahun. Maka 7 pemuda ini tiba-tiba langsung langsung sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sujud, dicabut nyawanya 7 pemuda ini. Akhir ceritanya, dibangunkan hanya untuk tahu bahwa ternyata mereka tertidur 309 tahun. Dan ketika mereka sudah tahu dan bahagia sujud kepada Allah, ketika mereka sujud dimatikan, dicabut nyawanya oleh malaikat Allah, dan tidak hidup lagi setelah itu. Kenapa? Karena Allah hanya ingin mengajarkan kepada 7 pemuda ini, liya'lamu anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu pasti bagi hamba-hambanya yang beriman. Sampai di sini dengan demikian kita sudah berakhir dari kisah 7 Ashabul Kahfi, tapi kita belum mengambil pelajaran dari kisah dari Ashabul Kahfi. Berarti sesi berikutnya pelajaran yang bisa dipetik dari Ashabul Kahfi. Kita belum menemukan apa rahasia kenapa 7 pemuda ini diistiqomahkan, disabarkan, diteguhkan oleh Allah. Salah satu di antaranya sudah kita bocorkan, makanannya. Hati-hati kalau ingin istiqomah di atas agama Allah, nareko elok menenungam pigau ipas surana pong Allah Ta'ala. Hati-hati perhatikan makanan yang engkau masukkan dalam perutmu, makanan yang engkau masukkan dalam perut anakmu. Hari ini ketika anakmu kemudian susah diajak ruku sujud ke masjid, jangan salahkan anakmu. Bisa jadi engkau yang memasukkan harta yang haram ke rumahmu. Bisa jadi engkau punya dunia, tapi anakmu tidak dijaga oleh Allah karena makanan yang engkau berikan kepada anakmu adalah makanan yang syubhat, atau bisa jadi makanan yang haram. Selama darah daging yang ada dalam tubuh kita berasal dari yang haram, maka yakinlah tubuh ini susah untuk digunakan taat, tunduk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya akan kita jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya, mengambil ibrah pelajaran dari 7 Ashabul Kahfi. Apa rahasia kesabaran, keteguhan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.